Nak kerja apa dekat Indonesia? Duit kamu murah. Duit kamu murah, tahu tak? Okay guys, mana orang Malaysia yang tanya kalau nak beli tiket. Kejap lagi pukul 6. Jadi aku nak korang semua fan-fan Malaysia support Harimau Muda Malaya. Confirm kali ni kita menang. Jadi lepas game Malaysia dengan Filipina dekat stadium yang sama kat Bung Karno, supporter Malaysia kecewa, tiket pertandingan Piala AFF 2025 diborong supporter Indonesia. Panpel GBK nekat lakukan hal ini. Keriuhan jelang Piala AFF 2025 bukan hanya terjadi di lapangan, tapi juga di luar stadion. Drama penjualan tiket jadi sorotan panas. Supporter Malaysia dibuat kecewa, bahkan geram, setelah tiket pertandingan yang dinantikan mereka, terutama laga melawan Indonesia, dilaporkan ludes dalam waktu singkat. Bukan tanpa sebab, berdasarkan laporan resmi, mayoritas tiket justru diborong oleh supporter Indonesia. Fenomena ini langsung membuat suasana memanas. Di berbagai forum daring Malaysia, nada-nada kekecewaan membanjir. Bagi mereka, pertandingan yang harusnya jadi ajang unjuk gigi di depan pendukung sendiri kini terancam berubah menjadi kandang lawan. Pihak panitia lokal sebenarnya sudah memberi peringatan mengenai potensi serbuan pembeli lintas negara. Namun antusiasme fans Indonesia ternyata melampaui perkiraan. Tiket online yang dibuka untuk umum langsung diserbu. Sistem daring yang tidak membatasi lokasi IP atau metode pembayaran lintas negara menjadi celah empuk yang dimanfaatkan. Supporter Indonesia dikenal militan dalam mendukung tim nasional. Mereka rela merogoh kocek lebih untuk mendapatkan akses ke pertandingan panas. Grup-grup koordinasi pembelian tiket pun bermunculan di media sosial. Banyak yang membeli secara kolektif, memborong puluhan tiket dalam sekali transaksi. Sebaliknya, supporter Malaysia tidak semua siap dengan kecepatan ini. Banyak yang mengeluh kuota lokal terlalu kecil, atau tidak ada pembatasan tegas. Alhasil saat mereka ingin membeli, tiket sudah habis. Kegeraman pun meluas. Media Malaysia cepat menangkap isu ini. Mereka menurunkan laporan-laporan khusus tentang invasi tiket oleh supporter Indonesia. Judul-judul bernada kritis bermunculan. Tekanan publik mengarah ke panitia pelaksana. Tak tinggal diam, Panpel pun bereaksi. Dalam situasi panas ini, mereka mengambil langkah yang menuai pro kontra, membuka batch penjualan tambahan dengan skema verifikasi ketat untuk warga lokal. Langkah ini dianggap nekat karena muncul di tengah badai protes. Banyak yang menilai Panpel sedang panik menenangkan supporter Malaysia. Namun di sisi lain, keputusan itu juga memicu kemarahan sebagian pembeli dari Indonesia yang sudah antre dan membeli sesuai prosedur resmi. Di media sosial, terjadi saling sindir. Supporter Malaysia menuduh Indonesia sengaja ingin menguasai stadion. Mereka menyebut ini penjajahan tiket. Sebaliknya, supporter Indonesia menegaskan itu sah-sah saja selama penjualan terbuka untuk umum. Efek dominonya terasa ke pemain dan federasi. Skuad Malaysia dikabarkan prihatin dengan potensi kehilangan dukungan penuh di laga kandang sendiri. Ada bayangan menakutkan, stadion yang setengah lebih diisi supporter lawan. Federasi Malaysia pun melakukan evaluasi mendadak bersama Panpel. Mereka mengkaji ulang jalur distribusi tiket, termasuk opsi-opsi pengendalian penjualan lintas negara. Namun di saat yang sama, mereka tidak bisa sembarangan membatalkan tiket yang sudah sah terjual. Isu ini juga menyingkap rapuhnya manajemen pertandingan. Banyak pengamat menilai Panpel kurang siap menghadapi antusiasme lintas batas. Piala AFF bukan lagi turnamen lokal. Rivalitas Indonesia-Malaysia sudah mendunia, dan kedua negara punya basis supporter fanatik yang sanggup bepergian jauh demi mendukung tim. Ironisnya, pembelian tiket oleh supporter Indonesia bukan hanya untuk satu laga. Banyak yang memborong paket turnamen atau beberapa pertandingan sekaligus.
Alhasil potensi stadion dikuasai supporter lawan bisa terjadi di beberapa laga berbeda. Panpel pun menghadapi dilema. Jika mereka membatasi pembelian lintas negara, mereka dikecam tidak fair. Tapi jika dibiarkan bebas, protes lokal kian membara. Keputusan membuka batch baru hanya untuk warga Malaysia pun bukan solusi mudah. Sistem verifikasi harus dibangun cepat. Nomor identitas nasional dijadikan syarat, tapi ini memicu masalah lain. Antrian tambahan muncul, sistem sempat error. Banyak yang menuduh Panpel gegabah, mengambil keputusan dadakan tanpa rencana matang. Bahkan di media Malaysia sendiri, kritik tajam muncul. Mereka menyebut Panpel terlalu sibuk mengejar penjualan cepat tanpa mengantisipasi serbuan supporter lawan. Sementara itu, di Indonesia suasananya justru penuh euforia. Media daring dan grup supporter saling berbagi tips logistik ke Malaysia. Mereka mengoordinasi penginapan, transportasi, bahkan jadwal latihan timnas yang bisa disaksikan. Banyak yang menyebut ini bukti militansi supporter Indonesia. Bagi mereka, mendukung langsung di stadion rival adalah kebanggaan. Pengalaman serupa sudah pernah terjadi pada edisi sebelumnya, tapi kali ini skalanya lebih besar. Fenomena ini juga menunjukkan kekuatan sosial media. Grup-grup koordinasi pembelian tiket sangat terorganisir. Beberapa bahkan punya sistem patungan atau subsidi silang bagi anggota yang kurang mampu. Tak sedikit supporter Indonesia yang menolak disebut membajak tiket. Mereka berargumen bahwa sistem penjualan daring memang dibuat terbuka. Tidak ada aturan melarang pembelian lintas negara. Namun dari sisi Malaysia, wajar muncul rasa tersinggung. Piala AFF adalah turnamen regional, dan mereka merasa punya hak lebih besar atas kuota laga kandang. Banyak yang menganggap Panpel lebih mementingkan keuntungan komersial ketimbang menjaga suasana sportivitas. Ketegangan ini mengundang komentar para analis sepak bola. Mereka menilai masalah tiket bisa berdampak ke mental pemain. Tim tuan rumah bisa kehilangan keunggulan psikologis jika nyanyian dan dukungan supporter lawan mendominasi. Panpel sendiri terus berupaya menenangkan keadaan. Mereka menjanjikan sistem penjualan lebih adil di pertandingan berikutnya. Namun publik Malaysia terlanjur kecewa. Banyak yang bersumpah tak mau menonton jika stadion berubah jadi lautan merah. Di tengah situasi panas ini, Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF) juga dilaporkan memantau. Mereka tidak bisa campur tangan langsung soal kebijakan tiket nasional, tapi tekanan muncul agar tuan rumah menjamin keamanan dan kenyamanan semua pendukung.